Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah ketahui sekarang ini bahwa partai berkuasa sekali. Salah satunya dia bisa menentukan calon presiden. Berarti kalau sudah bisa menentukan calon presiden, maka partai-partai itu bisa menentukan menteri, bisa menentukan nasib bangsa ini ke depan. Tapi di lain sisi, partai-partai hari ini juga dikesankan bagi kekuasaan, tukang bagi-bagi proyek, bahkan banyak orang-orang partai yang terlibat korupsi. Sebelumnya, mari kita sekali lagi untuk seterusnya berlatih berzikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa mesti latihan berzikir? Agar nanti ketika sholat kita sudah betul-betul siap, kita sudah betul terlatih, kita sudah betul-betul sadar untuk membacakan berbagai bacaan. Sholat nanti kita bahas khusus tentang sholat. Lanjut yang tadi bahwa kita sudah tahu partai itu begitu berkuasa. Dia bisa menentukan arah bangsa ini. Salah satunya dia bisa menentukan presiden. Tapi hari ini tadi saya sebutkan partai dikesankan korupsi. Saya pernah mengunjungi satu partai di bulan puasa. saya nggak bisa sebut nama partai itu. Itu puasanya masih di hari-hari pertama, masih minggu-minggu pertama. Dengan enak seorang anak muda cukup ganteng, badannya tinggi besar, anak tokoh di bulan puasa di sebuah kantor partai dia nggak puasa. Begitu saya ketahui dia tidak puasa, ya memang agak malu-malu begitu. Tapi malu-malunya tuh nampak sedikit begitu, tidak malu-malu banget begitu. Bahwa banyak partai yang terlibat korupsi, saya kira ya memang keadaannya demikian. Saya nggak tahu apa yang diobrolin di tiap partai, tiap hari orang suka ngumpul di situ. Apa sekali lagi cuma bagi-bagi proyek, ngomongin orang, atau memang sedang menentukan nasib bangsa begitu. Sedang menentukan perda apa ke depan yang harus dibangun. Bagaimana menentukan proyek-proyek sehingga proyek itu berkualitas. Tapi alih-alih berkualitas ya proyek-proyek hari ini baru 2-3 minggu ada yang rusak tuh begitu. Baru 2-3 tahun, 4-3 tahun ada yang rusak begitu. Berbeda dengan proyek-proyek tempo lalu, di tahun lalu di zaman Pak Harto, zaman Soekarno. Kita ketahui Waduk Jatiluhur sampai sekarang masih utuh begitu. Kita ketahui Monas di zaman Pak Karno sampai sekarang masih utuh. Banyak bangunan-bangunan yang dibangun oleh Soekarno sampai sekarang masih utuh begitu ya, Bandara Halim Perdana Kusuma dan selanjutnya. Nah, saya ingin mengusulkan kepada Pak Tito Karnavian. Kita ketahui di Depdagri itu ada Direktorat Poldagri. Kalau surat ini saya tembuskan juga ke partai-partai, khususnya ke Pak Surya Paloh karena beliau punya calon presiden, dan partai-partai yang lain yang sudah punya calon presiden saya kira wajar saja untuk diusulkan. Partai itu semestinya punya perguruan tinggi. Jadi alih-alih partai bagi-bagi kekuasaan, kalau tanda partai yang maju menurut saya partai itu punya perguruan tinggi. Perguruan tingginya minimal sekelas ITB, sekelas UI. Hari ini partai yang sudah punya perguruan tinggi itu setahu saya baru Partai Golkar dan Partai Gerindra. Kalau nggak salah Universitas Bung Karno juga dipunyai oleh keluarga besar Soekarno, tapi sepertinya bukan oleh PDIP begitu. Dan baik itu Universitas Kebangsaan punya Prabowo atau Gerindra, maupun STIE punya Kosgoro atau Golkar, maupun Universitas Bung Karno UBK punya keluarga besar Bung Karno,
ketiga-tiganya saya kira bukan partai, bukan perguruan tinggi kelas atas begitu, karena yang nyatanya begitu. Padahal hari ini gelontoran dana pendidikan itu begitu nyata dan besar. Jadi perhatian partai pada sumber-sumber kader, pada mata air pengkaderan, di mana perguruan tinggi itu bisa dijadikan mata air pengkaderan, saya kira perhatiannya tidak menonjol begitu ya. Saya belum pernah mendengar ada politisi alumni Universitas Kebangsaan, ada politisi Universitas Pertahanan, ada politisi Universitas Bung Karno, ada politisi Universitas STIE punya Kosgoro begitu yang menonjol, kan belum ada. Yang punya sekolah juga PKS ya, punya pesantren, punya SMP, SMP IT, SMA IT. Di tempat saya di Garut, kualitasnya saya kira masih jauh dari SMA Negeri Garut begitu, yang mampu menjebol sekitar 90% ke perguruan tinggi ternama. Jadi anak-anak SMA 1 Garut itu 90% masuk ke perguruan tinggi negeri, ada yang ke ITB, rata-rata ke Poltek ya, ke Poltek Bank. Kemudian saya nggak tahu PKS punya perguruan tinggi apa enggak, tapi sepertinya kalaupun punya pesantren itu masih di bawah Gontor dan selanjutnya. Jadi sumber daya manusia partai-partai ya seperti itu, begitu perhatian pada pendidikan, perhatian pada dunia pengkaderan ya seperti seperti demikian. Saya kira surat terbuka ini amat sangat wajar, menjadikan keinginan saya partai-partai punya perguruan tinggi yang benar-benar par excellent begitu ya, benar-benar perguruan tinggi yang akreditasinya itu bahkan bila bisa ya akreditasi yang perguruan tinggi yang sekelas Universitas Universitas Monas begitu ya, Cambridge, universitas ternama di luar negeri ya, paling tidak sekelas ITB, UI, UGM begitu ya. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa perhatian partai pada sumber daya manusia, pada pengkaderan, ya demikian kita ketahui untuk meraup suara, partai-partai malah jalan pintas. Artis diambil disuruh nyalon, kan gitu. Wajar saya kira kalau saya rakyat Indonesia yang mempertanyakan ini kepada Pak Tito Karnavian, kepada Pak Surya Paloh, kepada Bu Mega, Mas Prabowo, pada calon presiden. Saya menitipkan betul agar diperhatikan nasib perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang independen, yang perguruan tinggi yang memperhatikan nasib bangsa begitu, bangsa ke depan. Saya kira sumber daya partai hari ini seharusnya bisa pelan-pelan menumbuhkan sekolah-sekolah perguruan tinggi, asrama-asrama yang baik begitu. Kita ketahui Pak LBP punya sekolah, Bang Akbar Tanjung punya SMA begitu ya, LB Murdani punya sekolah, Pak Trisutrisno di Bandung punya SMP, SMA Taruna Nusantara ya, SMA Tarnus kalau nggak salah namanya, dan cukup dihargai begitu. Walaupun ya standar atau akreditasinya belum menonjol begitu ya, tapi perhatian itu ada, dan partai-partai seharusnya segera melirik dapurnya sendiri, yakni dapur pengkaderan. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Mudah-mudahan ke depan partai-partai juga menjadi rujukan kasih sayang, menjadi rujukan Bhinneka Tunggal Ika, menjadi rujukan Rahman Rahim, menjadi rujukan kemanusiaan. Saya kira ini menjadi penting, partai bagaimana menjadi rujukan perindustrian, bagaimana partai punya platform betul begitu ya. Kalau dulu punya GBHN, hari ini kan partai litbangnya terdengar parau gitu. Masih kalah oleh litbang Kompas, litbangnya CSIS begitu. Bahkan DPR
sebagai tempat berkumpulnya partai-partai DPR RI pun Litbangnya saya kira masih kalah oleh LIPI, oleh Bappenas begitu. Saya pikir ini ciri utamanya begitu ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madalahum. Ini malam Jumat kita baca kulhu sebanyak-banyaknya. Palak binas, Al-Fatihah, Yasin, berzikir. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ini rujak tomat. Salatullah, salamullah